Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 8 kelas PAIG yang beranggotakan Alia Royana dengan NIM 201200226, Amalia Fitri Ristiana dengan NIM 201200227, dan Amanda Dwi Fitriana dengan NIM 201200228 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami pada mata kuliah Pengembangan Perangkat Pembelajaran dengan judul Pengembangan Kurikulum Pembelajaran atau Pokok dan Sumber Belajar pada Kurikulum 2013. Yang pertama yaitu pengertian materi pokok dan sumber belajar. Materi pokok merupakan bahan atau materi yang harus dipelajari dan dipraktekkan untuk menguasai suatu kompetensi sebagai bagian dari struktur keilmuan suatu bahan kajian. Sedangkan sumber belajar merupakan segala sesuatu yang tersedia di sekitar lingkungan belajar yang berfungsi untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Nah, sumber belajar ini dapat berfungsi sebagai saluran komunikasi dan mampu berinteraksi dengan siswa dalam suatu kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip dalam pemilihan materi pokok dan sumber belajar. Prinsip yang pertama yaitu prinsip relevansi atau keterkaitan, yang mana materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitan atau hubungan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Misalnya, jika kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa berupa hafalan fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta atau hafalan pula. Prinsip yang kedua yaitu prinsip konsistensi atau keajekan, yang mana jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa ada 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Misalnya, kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa adalah pengoperasian bilangan, meliputi penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Maka yang diajarkan juga harus meliputi 4 hal tersebut. Selanjutnya, prinsip kecukupan, yang mana materi yang diajarkan itu harus cukup memadai dalam membantu siswa dalam menguasai kompetensi dasar atau standar kompetensi. Tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Yang ketiga yaitu langkah-langkah pemilihan materi pokok dan sumber belajar. Yang pertama, merumuskan tujuan. 2. Menentukan isi pesan. 3. Mencari bahan pembelajaran. 4. Memilih peralatan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. 5. Menentukan teknik penyajian pesan. 6. Menentukan latar atau lingkungan pembelajaran. 7. Menggunakan semua sumber belajar yang telah dipilih atau ditentukan dengan efektif dan efisien. Dan 8. Mengadakan penilaian sumber belajar atau evaluasi. Yang keempat yaitu praktek silabus kurikulum 13 atau K13. Yang pertama, mengamati. Kedua, menanya. 3. Mengumpulkan informasi. 4. Mengasosiasi. Dan 5. Mengkomunikasikan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Dan apabila banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.